Nyata tuh yuk. Hah? Ini ternyata tuh. Iya. Tarsum, 50 tahun, warga dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebenarnya, Tarsum ini adalah warga yang dikenal ramah oleh tetangga di kampungnya. Tarsum dan Yanti memiliki 2 anak. Anak yang pertama sudah menikah, dan anak kedua masih sekolah SMP. Nah, anak nomor 2 inilah penyebab awal mula kejadian pembunuhan keji ini. Keseharian Tarsum ini adalah belantik alias jual beli sapi dan kambing. Hari-harinya selalu mengurusi hewan ternak dan mencari dagangan di pelosok desa, hingga transaksi jual beli kambing di pasar hewan. Keadaan ekonomi keluarga Tarsum pun sebenarnya tergolong stabil. Hingga suatu hari Tarsum mengetahui anak laki-lakinya ketahuan bermain slot judi online. Awalnya, anaknya pun meminta uang kepada orang tuanya dengan dalih untuk membeli kebutuhannya. Namun, dia selalu terus-terusan meminta uang dengan jumlah yang lumayan besar. Awalnya, tidak ada kecurigaan. Namun, lama-lama Tarsum pun marah ketika anaknya selalu sering meminta uang dengan jumlah nominal yang tidak sedikit. Hingga akhirnya Tarsum pun memarahinya. Jikalau ingin uang, ya harus kerja keras, jangan meminta uang terus-terusan kepada orang tua. Ketika anak itu dimarahi, Yanti, istri Tarsum pun selalu membela anak kesayangannya tersebut. Hingga pada akhirnya, sang anak tersebut mengaku kepada ibunya jika dia telah kecanduan judi online dan mempunyai hutang pinjol kurang lebih sebesar 150 juta. Sontak ibunya pun kaget, bukan kepalang, mengetahui anaknya itu mempunyai hutang sebesar itu. Sontak ibunya pun kaget, bukan kepalang, mengetahui anaknya mempunyai hutang sebesar itu. Dengan berbagai cara, ibunya selalu membantu anaknya tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Mulai dari barang berharga hingga motor pun juga dijual. Dan singkat cerita pun, Tarsum telah mengetahui dari istrinya jika anaknya mempunyai hutang yang besar. Penagih hutang juga sudah sering mendatangi rumah mereka untuk menagih hutangnya. Mulai dari situlah pertengkaran cekcok mulut selalu terjadi setiap hari. Walaupun anaknya salah, ketika dimarahi oleh Tarsum, selalu dibela oleh istrinya. Hingga akhirnya, semua aset dan dagangan ternak semua habis dijual, hanya untuk menutup hutang anaknya tersebut. Hingga Tarsum mengalami kebangkrutan. Saat itulah Tarsum menjadi seorang emosi jiwanya yang terganggu. Kadang pendiam, merenung, marah-marah tidak jelas akibat depresi yang dialaminya. Singkat cerita, sebelum kejadian menggemparkan itu terjadi, hari itu, Jumat pagi tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 7.30 WIB, Yanti sudah bersiap-siap hendak pergi ke pengajian pagi. Suasana pagi yang masih hening, terdengarlah suara cekcok mulut antara Tarsum dan Yanti. Awalnya tidak ada yang aneh mengingat hal seperti itu sudah biasa terjadi setiap hari, ujar salah satu tetangga mereka. Ketika cekcok mulut terus berlangsung tak kunjung henti, semakin meledaklah emosi Tarsum. Dia lalu pergi ke belakang untuk mengambil balok kayu dan memukul kepala Yanti di bagian belakang dan depan sambil berteriak-teriak, melampiaskan kemarahannya secara membabi buta, dan istrinya langsung tewas seketika.
Dengan gelap mata dan entah apa yang dipikirkannya, Tarsum langsung mengambil pisau di dapur dan memotong-motong secara keji tubuh istrinya menjadi beberapa bagian, tangan, kaki, hingga dada korban. Sebelumnya, diketahui Tarsum tengah depresi berat setelah usahanya bangkrut karena ulah anaknya. Dia sering melakukan percobaan bunuh diri dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, hingga mencekik lehernya sendiri hingga sering digagalkan oleh warga. Jumat pagi itu, yakni Yoyo Tarya, ketua RT setempat, saat ia hendak berangkat kerja, dia mendengar suara teriakan dan sangat berisik. Hingga akhirnya Yoyo memutuskan untuk mendatanginya. Setibanya di lokasi, Yoyo kaget bukan kepalang. Ia melihat Tarsum sambil ketakutan karena baju tersangka berlumuran darah, sambil menenteng pisau dan membawa baskom yang berisi potongan tubuh Yanti. Dan sebagian potongan tubuh Yanti diseret untuk dikumpulkan di dekat pos ronda. Bahkan saat itu Yoyo sempat ditawari untuk membeli daging Yanti. Yoyo pun sangat ketakutan, langsung pergi meninggalkan tempat itu dan langsung melapor ke pihak keamanan. Setelah mendapatkan laporan dari Yoyo, tim Babinsa beserta dibantu warga pun langsung datang ke TKP. Kala itu, Tarsum masih dengan membawa pisau dan membawa potongan tubuh istrinya. Warga pun juga sudah bersiap dengan membawa balok kayu untuk berjaga-jaga jikalau pelaku mengamuk warga. Sebelum melakukan penangkapan, salah seorang Babinsa pun membujuk pelaku untuk membuang pisau tersebut. Dikarenakan pelaku sedikit sadar dengan meminta ampun agar tidak ditangkap. Lalu, pelaku pun sempat membuang pisaunya. Namun, setelah dibuang, pisau itu kembali diambil dan mengamuk. Kepala desa dan salah seorang Babinsa pun terkena sabetan pisau di bagian perutnya. Hingga akhirnya dibantu oleh warga, Tarsum pun berhasil diringkus dan ditangkap. Kemudian Tarsum pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mulai dari pemeriksaan kejiwaan hingga mendalami kasus tersebut. Sebelum kejadian, tanggal 1 Mei 2024, Tarsum tiba-tiba mendatangi rumah ketua RT yakni Yoyo Tarya. Yoyo mengungkapkan Tarsum mendadak meminta tolong kepada dirinya untuk menjaga dan mendidik anaknya yang masih SMP agar menjadi orang yang benar. Yoyo pun tidak mau menerima permintaan Tarsum begitu saja. Lalu, ia menanyakan balik alasan mau menitipkan anaknya tersebut. Hingga akhirnya, Tarsum mengaku ingin merantau ke Kalimantan, bekerja mencari uang untuk memulihkan perekonomian keluarganya yang sudah bangkrut akibat ulah dari anaknya tersebut. Saat Tarsum ditemui di penjara pun, dia menangis hingga masih tidak percaya kejadian ini nyata atau tidak. Kejiwaannya sangat labil, kadang pendiam, menangis, dan tiba-tiba tertawa. Semoga kisah mengerikan ini bisa kita jadikan pelajaran agar hal-hal buruk tidak terjadi pada kita dan orang-orang terdekat kita. Jika ada kurang lengkapnya cerita, perbedaan nama, tempat, atau yang lainnya, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.